Perkenalkan, nama saya Net Kurniawati Deva. Saya dari semester 5 jurusan ekonomi. Saya akan mempraktekkan pengajaran mikro. Yang menjadi materi pokok saya di sini yaitu sistem ekonomi. Yang menjadi subtopik saya yaitu sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi di Indonesia. Selamat pagi, Nona. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian semua? Sehat, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Pak, masih semangat? Semangat. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Baik. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami Yesus yang baik, yang bersyukur hari ini Tuhan yang sebut. Berikan waktu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca pembelajaran kami. Percaya bahwa Pasal Kudus untuk kami mengerti kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara kami. Sekarang Ibu akan mengabsen nama-nama kalian. Termanasi Ibu. Ibu Ella Sofia Gulo. Hai Ibu. Eva Monica Dunia. Juli Kristiani. Hai Ibu. Nicola Tungbanua. Febriani Mendova. Baik, semua hadir semua ya. Ya, Bu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan mengulang kembali pengertian dari sistem ekonomi. Siapa yang tahu dan kami pengertian dari sistem ekonomi? Saya, Bu. Ayo. Sistem ekonomi adalah upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, betul. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Sistem ekonomi adalah tata cara aturan berdasarkan ideologi negara dengan menitik beratkan kehidupan, berkeadilan, dan kemakmuran. Ya, sudah betul. Jadi, sistem ekonomi di sini adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan antar manusia dan lembaga keuangan dalam pemerintah sehingga terjadi suatu tatanan kehidupan dalam bernegara. Nah, di sini Ibu telah menyediakan materi kita. Silakan kelas untuk menyampaikan di atas.
Bank BNI, Bank BRI, dan BCA. Sedangkan contoh dari badan usaha milik swasta yaitu seperti perseroan terbatas, seperti CV. Nah, yang ketiga itu ciri-ciri ekonomi campuran, yaitu perusahaan diberikan kebebasan tetapi pemerintah mengatasi kegiatan ekonominya. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu kestabilan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Kedua, inisiatif dan kreativitas dapat berkembang. Ketiga, campur tangan pemerintah meminimalkan monopoli pada usaha pihak swasta. Seterusnya, serta pemerintah dapat lebih fokus untuk memberdayakan sektor usaha mikro dan sektor usaha kecil dan sektor usaha menengah. Nah, kelemahan dari sistem ekonomi campuran di sini yaitu campur tangan pemerintah lebih memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Kedua, campur tangan pemerintah berlaku kuat justru berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando. Yang ketiga yaitu serta adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia ini adalah sistem yang disebut sebagai ekonomi Pancasila, yang dinyatakan sebagai sistem ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dinyatakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ekonomi di Indonesia ini, pemerintah lebih berperan sebagai pelaku, sehingga peraturan dan pengawasan dalam sistem ekonomi ini dapat terjaga. Adapun penerapan dalam sistem ekonomi Indonesia itu pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila ini dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila yang meliputi yaitu kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, kemandirian, dan keadilan. Nah, dalam sistem ekonomi Indonesia ini harus dilaksanakan nilai-nilai dalam Pancasila. Seterusnya, adapun penerapan ekonomi Pancasila ini dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal yang ke-33 yang dijelaskannya sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pada pasal yang ke-33, silakan anak kami untuk membacanya di rumah nanti. Nah, yang kedua, calon-calon produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup bagi orang yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dapat menjaga keseimbangan dan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem ekonomi ini terdapat 5 macam-macam sistem ekonomi. Jadi pada materi kita ini
menyimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah sistem. Baik, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah juga memiliki campur tangan dalam perekonomian sehingga penguasaan secara penuh dan segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, sedangkan dalam sistem ekonomi di Indonesia di sini yaitu sistem ekonomi Pancasila yang harus kita pahami yaitu yang dilakukan oleh dari dan untuk rakyat. Itu yang harus kita ketahui dalam sistem ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang Ibu telah menjelaskan dari beberapa materi ini. Jadi jika ada pertanyaan dari anak-anak kami persilakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari anak-anak kami, Ibu akan bertanya. Dari beberapa penjelasan Ibu, coba sebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Ya. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain: 1. Pemerintah mempunyai kekuatan penuh terhadap sumber daya alam. 2. Ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. 3. Perusahaan diberikan kebebasan tetapi pemerintah mengatasi kegiatan. Ya, sudah jelas bahwa ciri-ciri ekonomi campuran ini ada 3. Seperti yang telah disebutkan oleh anak kami Febri, yang menyatakan ya bahwa pemerintah mempunyai kekuatan penuh terhadap sumber daya alam. Yang kedua, adanya pembagian badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Yang ketiga, pemerintah diberikan kebebasan, tetapi pemerintah juga mengatasi kegiatan ekonominya. Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas buat anak-anak kami dan minggu depan diserahkan. Coba dituliskan. Ya, Bu. Sudah? Ya. Mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli? Mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli? Baik, Ibu berharap kepada anak kami mohon belajar di rumah lagi. Jangan hanya di sekolah, tapi melainkan di rumah. Nah, minggu depan kita akan membahas materi sebelumnya. Jadi mohon kepada anak kami untuk mempersiapkan diri. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Sebelumnya siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih buat penyertaan bagi kami sepanjang pelajaran kami, Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, bagi kami Tuhan kami bisa dari tempat ini. Saya percaya Tuhan kita menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin.